silahkan mau beramal apa saja, mau beramal baik, mau beramal buruk. Al-Quran sudah memberitahu dengan kabar yang pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Quran sudah kasih tahu, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, siapapun yang beramal baik meskipun sekecil darah pasti dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa beramal buruk meskipun sekecil darah akan melihat orang tersebut hasilnya. Silahkan Anda beramal semua Anda, semua ada konsekuensinya, semua ada balasannya. Balasan baik akan dibalas dengan kebaikan, balasan amal baik akan dibalas dengan kebaikan, balasan amal buruk akan dibalas dengan hal yang lebih buruk. Na'udzubillah min. Makanya diperintahkan oleh Al-Quran, Allah perintahkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik, berlomba dalam kebaikan, sehingga saat kita melihat sesuatu yang dikerjakan oleh orang dalam kaitannya amal baik, kita harus punya ghibtah. Apa? Ghibtah. Ghibtah itu yang pas apa kalimatnya? Ghibtah itu kecemburuan untuk bisa meniru, kecemburuan untuk bisa meniru amal baik. Bukan hasud, bukan hasud. Kalau hasud untuk hal-hal yang buruk, negatif. Ghibtah itu ingin seperti orang itu tapi dalam hal yang baik. Paham ya? Kalau hasud kan ingin seperti orang itu tapi orang itu jatuh gitu. Paham tidak? Kalau hasud ingin kaya tapi orang itu jangan kaya, bagaimana? Saya aja yang kaya, itu hasud gak bagus. Paham ya? Tapi kalau ghibtah itu ingin niru orang yang sukses yang kaitannya dengan amal baik, tapi tidak ada keinginan untuk orang itu berhenti berbuat baik. Sama-sama ingin baik, sama-sama ingin berhasil, sama-sama ingin jadi mulia. Itu namanya ghibtah. Apa? Paham ya? Jadi kalau aku kan ning dalam anak wong tua mondok na anaknya pengen supaya mondok na anak itu ghibtah itu. Paham ya? Aku tahu nih anak majlis taklim terus santri nakik enak tekor pengennya gawe saingan sih itu gede mana. Nah, itu namanya hasud. Pengen tiru tapi nyaingi biar lebih besar, yang lainnya lebih. Nah, ini hasud gak bagus. Nah, amalan-amalan yang baik itu ada konsekuensinya, ada pahala, ada kemuliaan, ada balasan, sehingga jangan pernah menuntut pahala dan balasan di dunia, karena dunia ini darul amal, akhirat darul jaza. Sekalipun ada balasan-balasan yang Allah balas dulu di dunia sebelum di akhirat. Nah, ya, ada amal baik atau amal buruk yang langsung dapat balasan di dunia, sehingga lebih menjadi penyemangat untuk orang-orang yang beramal baik. Allah beri dunia, tapi sebetul-betulnya balasan yang spesial, balasan yang utama adalah akhirat, sehingga akhirat dipanggil sebagai darul jaza. Apa? Kalau tadi di dunia darul amal, di akhirat dipanggilnya darul jaza, tempat untuk mendapatkan balasan. Karena memang balasan yang istimewa nanti kita dapatkan dari setiap amal kita adalah di akhirat. Sehingga memang jadi ujian keimanan. Jadi ujian keimanan orang yang percaya dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, yang kadang-kadang balasannya enggak Allah balas di dunia tapi nanti di akhirat. Maka yang beriman akan yakin itu, akan mantap dengan janji Allah, karena di akhirat memang tempatnya orang menerima balasan-balasan dari setiap amal. Yang amalnya baik
akan dibalas baik, yang amalnya buruk akan dibalas keburukan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk selalu istiqomah beramal baik, untuk selalu istiqomah beramal baik. Untuk istiqomah itu gak mudah, sehingga cara untuk meraih istiqomah rutin dalam beramal baik, syarat utamanya adalah harus melakukan amal itu dengan niat yang benar, niat yang ikhlas. Ikhlas orang gampang, angel, tapi mudah-mudahan digampangkan Gusti Allah. Asline angel, tapi ini wis diparingi gampang kali Gusti Allah, ya insyaallah gampang. Makanya kita minta ya Allah mudahkan untuk meraih keikhlasan kami dalam setiap amal. Mudahkan kami untuk menggapai sifat ikhlas. Berilah keikhlasan dalam beramal supaya kami bisa istiqomah dalam beramal. Jangan sampai kita melakukan amal sekecil apapun kecuali karena Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Biasanya doa minta terus dibarengi dengan usaha, kemudian wasilahnya adalah mendekati, mencintai, melazimi orang-orang yang punya sifat ikhlas. Yang pengen ikhlas ya merek mau ikhlas sampai ketularan ikhlas. Karena ikhlasnya itu juga salah satu ilmu yang bisa ditularkan. Sang pemilik sifat ikhlas bisa memberikan transferan energi positif ikhlas yang dimiliki kepada yang terdekat. Paham ya? Mulane para pun biasanya wong sing jago wong soleh terus ya suwe-suwe dadi soleh. Pasti ketularan soleh. Jago wong sing loman suwe-suwe pasti sifat lomane nular. Jago wong sing kendel, bandel, pemberani yang sekalipun temannya ini tadinya bukan pemberani tapi mainnya kumpulnya dengan pemberani jadi berani. Paham ya? Main dengan pengecut yang kalau setiap ada masalah lari gak tanggung jawab, kumpulnya sama para pengecut. Lama-lama orang yang tadinya gak punya sifat pengecut jadi ketularan pengecut. Tulare baru wong sing pelit. Apa maning pelitnya stadium 4 nih. Dosanya dijaluk orang itu pelit. Naudzubillah min dzalik. Sampai dosanya diminta gak boleh, artinya bakhil banget lah. Alhamdulillah, salam maaf ya. Mudah-mudahan Allah hindari dari sifat-sifat. Amin. Main sama orang yang bakhil, walaupun yang main tadinya nggak punya sifat bakhil, lama-lama bakhil. Makanya almar'u min jalisi, seseorang punya pengaruh dari kawan duduknya. Kawan duduknya siapa? Senang ngerasani, walaupun pendiam, melu-melu ngerasani. Oh iya, aku kok nyambung terus. Tapi kalau kemudian dengan orang yang baik, insya Allah baik. Kemudian dengan orang yang ikhlas, mudah-mudahan tertular ikhlas. Bacanya kitab orang-orang yang ikhlas dalam ngarang, wiridnya dibaca dari orang-orang yang ikhlas, cintanya sama orang yang ikhlas, duduknya dengan orang-orang yang ikhlas. Insya Allah Allah berikan kita sifat ikhlas. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Jumadil Tsaniyah ini atau Jumadil Akhir ini kita ada satu peristiwa yang sebetulnya ini menjadi peristiwa yang penting, momen penting bagi orang muslim, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang sudah mulai alhamdulillah semakin berkembang, semakin banyak yang kenal, semakin banyak yang merayakan, yaitu milad Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Siti Fatimah, kelahiran Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, paling kami cintai. Bahkan manusia paling dekat dan paling mencintai serta dicintai Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah, putri beliau. Pintu utama yang paling dekat untuk masuk ke hadirat Rasulullah adalah putrinya, Sayyidah Fatimah. Karena Nabi cinta banget sama Siti Fatimah.
Nabi sayang banget sama putrinya. Nabi sampai mengatakan ridhonya, aku ada dalam keridhaan Fatimah. Siapa yang bikin ridho Fatimah, aku ridho. Siapa yang bikin kecewa Fatimah, aku kecewa. Artinya bagian terpenting dari hidup Nabi. Sampai Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari diriku, nggak bisa terpisahkan. Paham ya? Makanya kalau ingin dekat Nabi paling cepat lewat Siti Fatimah. Kalau mencintai Siti Fatimah pasti akan disambut oleh cintanya Nabi Muhammad SAW. Ya, terutama para jamaah yang wanita kita, orang tua yang akan menjadikan putri-putrinya menjadi orang-orang yang mengidolakan Siti Fatimah di dunia ini harus mengenalkan kehidupan Sayyidah Fatimah, menceritakan keagungan, kemuliaan, ketinggian akhlak, kesabaran, ketaatan, kepatuhan, keistiqomahan dalam kehidupan Sayyidah Fatimah harus dikenalkan terus. Harus dikenalkan supaya wanita-wanita kita ini jangan kecolongan niru orang-orang yang gak jelas. Ini maling-maling yang nyolong hati anak-anak perempuan kita banyak banget. YouTuber, Instagramer, apa lagi? TikToker, apa nih? Hati anak-anak kita yang perempuan dicolong sama mereka, sampai mereka menaruh hatinya mereka diisi dengan orang-orang yang gak jelas. Kadang-kadang orang fasik, kadang-kadang pengumbar syahwat dan aurat yang murahan dan hina sekali. Kadang-kadang orang bukan sekedar orang fasik, orang kafir, gak pernah sujud seumur hidup sekalipun kepada Allah, masuk hati anak-anak kita. Kenapa? Karena kita kalah cepat nyuri hati anak kita untuk dikenalkan kepada orang-orang mulia. Mereka sudah kecolongan dulu, mereka sudah kenal HP dulu, mereka sudah kenal Instagram, YouTube, dan macam-macam. Kitanya telat ya mengenalkan orang-orang mulia. Kitanya santai-santai yang bahkan diri kita sendiri tidak kenal bagaimana mengenalkan mereka. Sehingga hati-hati anak kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dari orang-orang yang buruk. Kadang-kadang anak kecil masih 4 tahun, 5 tahun masih polos sebetulnya. Ditanya nanti kalau besar cita-citanya jadi apa? YouTuber. Dengan bangganya dikeproki. Ini nih, kondisi semacam ini yang merusak mental dan anak-anak generasi kita supaya jauh dari orang-orang mulia. YouTuber itu seakan-akan orang yang hebat. Kalau YouTuber ini orang soleh ya. Tapi kebanyakan kita lihat siapa mereka yang menghiasi layar-layar handphone di sosmed itu kebanyakan orang-orang yang Masya Allah. Maka Alhamdulillah majlis-majlis taklim, habaib, syaraif, ustadzah, kiai, ustadz sudah mulai ada milad Siti Fatimah menghiasi layar-layar handphone kita. Ada pengumuman milad Siti Fatimah, ceramah tentang Siti Fatimah, biografi tentang Sayyidah Fatimah, kesabaran, kemuliaan terus mulai. Dan ini kita usahakan terus supaya bisa mengambil hati-hati kaum muslimin untuk menaruh orang-orang mulia dalam hati mereka, insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dijuluki oleh Rasulullah Ummu Abiha, dipanggil dengan Az-Zahra, dijuluki dengan Al-Batul, ya. Bahkan dipanggil atau juluki dengan At-Tahirah. Banyak julukan dan nama-nama mulia yang dilabelkan kepada wanita yang mulia. Bahkan wanita ini adalah pemimpin seluruh wanita penghuni surga. Seluruh wanita yang akan masuk surga, ratu dan pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nisa Ahli Jannah, pemimpin perempuan penghuni surga. Bahkan dalam riwayat lain Nabi dan para ulama mengatakan
sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin dan ratunya seluruh kaum wanita sealam semesta. Yang memang pantas jadikan ratu ya beliau, yang memang pantas jadikan idola ya beliau, yang memang pantas dibanggakan, diunggulkan, ditinggikan, disebarkan namanya ya putri Nabi Muhammad ini yang mulia. Kenapa nggak nyebarkan itu kita? Kenapa nggak mendidik doktrin ke anak kita bahwa orang-orang mulia yang patut dibanggakan dan jadikan idola mereka? Kenapa nggak masuk dalam hati anak-anak kita? Dari sekarang anak-anak kecil itu dikenalkan, yang perempuan terutama, biar nanti di akhirat saat orang-orang kumpul di padang mahsyar, dalam hadis yang sahih yang saya dengar langsung dari guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, belum meriwayatkan satu hadis bahwa nanti di mahsyar saat orang kumpul semua, nabi, rasul, wali, soleh, semuanya orang muslim, orang kafir, orang-orang yang dimurkai dan diridhoi jadi satu, semua manusia kumpul jadi satu di padang mahsyar. Tiba-tiba di saat manusia sedang bingung, sedang panik di mahsyar yang keadaannya mencekam luar biasa, panas luar biasa, terdengar suara dan didengar oleh semua penduduk mahsyar. Kita nanti akan mendengar, sebab kita nanti akan di sana. Kita akan di sana dan telinga kita akan mendengar apa suara yang terdengar oleh manusia yang ada di mahsyar saat itu. Suaranya mengatakan, ya ahlal jama' ghuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimah binti Muhammadin satamur ala surat. Wahai para penghuni mahsyar, wahai orang-orang yang berkumpul, kita di dalam mahsyar saat itu mendengar ada perintah, suara yang keras memerintahkan kita, ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian. Enggak ada satu manusia pun yang berani buka mata. Takut langsung otomatis takut, merem semua. Semuanya merem. Semua yang terpejam matanya. Kemudian setelah diperjam matanya, wa nakkisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian, semua kepala. Walaupun Nabi, Rasul, semua makhluk yang ada di mahsyar nunduk semua. Dan kita pasti nunduk. Gak ada yang berani ngangkat sama sekali. Suaranya menakutkan, perintahnya gak ada yang bisa bantah dan melawan. Mata merem, kepala nunduk. Untuk apa mereka disuruh merem matanya dan nunduk kepalanya? Terus disampaikan dalam kalimat berikutnya, fa inna Fatimah binti Muhammadin satamur al-sirat. Sesungguhnya Siti Fatimah putri Nabi Muhammad akan lewat nyebrang sirat. Sebagai penghormatan, sebagai ta'zim, seorang wanita termulia yang pernah ada di alam semesta akan lewat nyebrang sirat. Semua penghuni mahsyar suruh merem, suruh nunduk. Karena jangankan di mahsyar, di dunia, di alam barzah saat meninggal pun Siti Fatimah nggak ingin tubuhnya dilihat banyak orang, apalagi laki-laki yang bukan mahram. Tapi wasiat dikuburnya sama suaminya saja, orang terdekatnya saja, dan nggak perlu banyak orang tahu. Wasiat, sehingga tidak ada orang banyak tahu Siti Fatimah dikubur. Yang jelas riwayatnya yang paling sahih malam hari Sayyidina Ali dan orang terdekatnya sudah sampai tempat kuburannya sengaja disembunyikan. Khilaf para ulama di mana kubur Siti Fatimah. Yang paling sahih ada keterangan di Baqi, tapi sebelah mana saat itu memang sengaja nggak mau. Bukan apa-apa, wanita yang menjaga kemuliaan, rasa malunya tinggi, malu untuk ditatap tubuhnya, ditatap wajahnya, ditatap semuanya oleh laki-laki yang bukan muhrim, hatta sudah menjadi jenazah, nggak mau. Sehingga sebelum wafat, saat lihat orang-orang walau meninggal cuma di tenda kan, jenazahnya dibungkus kafan, setelah itu ditaruh di semacam tandu, tenda kalau pramuka itu, dan terbuka, kemudian dibawa ke kuburan, dikubur dulu semacam itu. Kubur jenazah zaman Nabi, zaman Siti Fatimah. Siti Fatimah sedih banget nih, kalau saya nanti meninggal di tenda kelihatan lekuk tubuhnya, kan akan dibungkus apa? Kafan otomatis, sekalipun ditutupi kain tetap bentuk tubuhnya kelihatan, sehingga
mahmum saat ada jenazah perempuan yang dikubur dengan cara itu. Siti Fatimah berpikir sampai ada salah satu wanita, kalau nggak salah ponakannya Siti Aisyah atau siapa salah satunya, mengatakan, wahai putri Rasulullah, nggak usah khawatir, saya bisa bikin keranda dari pelepah korma untuk menutupi bentuk tubuh dari orang yang mati. Jadi setelah mati terus ditutupi, jadi nggak terlihat. Kayak katil sing zaman sekarang. Katilnya bahasa Indonesianya apa? Keranda ya. Ya keranda. Kalau ini ngomong katil, ngomong Malaysia sing merundak, katilnya keranjang, kasur. Jadi keranda jasad yang sudah ditaruh di atas keranda ada tutupnya kan? Ada tutupnya. Maka dibuatlah tutup sehingga Siti Fatimah baru bisa tersenyum. Oh iya, kalau begitu saya nanti tubuhnya nggak bisa dilihat orang. Sudah senang. Dibikin contoh sama ponakannya Siti Aisyah, ditutupi gitu. Oh bagus. Ini kalau perempuan-perempuan yang nikah ditutup semua. Coba bayangkan, pikirkan sampai dalam saat nanti dikubur pun nggak mau tubuhnya dilihat. Udah ditutup, sudah meninggal masih nggak mau terlihat. Laku tubuhnya dilihat orang banyak. Bahkan wasiat, jangan manggil orang-orang selain muhrim, kubur saya tengah malam, jangan sampai banyak orang lihat. Kalau bisa dikubur cepat tanpa harus mengumpulkan orang. Pantas kalau jadi bidadari dan ratu penghuni surga. Nilai seorang perempuan itu kemuliaannya dinilai dengan rasa malu yang tinggi. Rasa malu yang tinggi, tapi malu pada tempatnya. Kadang salah paham. Ngaji patakon hukum isi giliran upload foto nang sosmed terisi. Hanya hukum malu, minta nasihat malu, berbicara yang benar malu, tapi fotonya, kehidupannya ditulis, disebarkan, bahkan nulis kegiatan-kegiatannya dilihat banyak orang, nggak malu. Malu bukan pada tempatnya. Paham ya? Siti Fatimah dikaruniai umur sampai hidup bersama Nabi dan melihat Nabi jadi Rasul, diangkat sampai Nabi wafat. Siti Fatimah salah satu di antara 7 putra putri Nabi, cuma satu, bukan salah satu, satu-satunya anak Nabi Muhammad yang hidup sama Nabi sampai Nabi wafat, beliau masih hidup. Berbeda dengan 6 putra putri Nabi yang mereka semuanya meninggal sebelum Nabi. Paham ya? Dari kita tahu putra putri Nabi berapa? 7. Ya toh? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Siti Fatimah. 7 ini, yang 6 selain Siti Fatimah semuanya meninggal mendahului Nabi Muhammad SAW. Wafat sebelum Nabi wafat. Paham ya? Cuma 1 anak Nabi yang hidup sampai tahu perjuangan Nabi, sampai tahu Nabi hijrah, sampai Nabi sakit, sampai Nabi wafat. Cuma 1 saja putrinya yang melihat kewafatan Rasul, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Makanya Nabi sayang banget. Siti Khadijah wafat, pengganti yang wanita yang membantu mendampingi Rasul dalam perjuangan putrinya. Nabi tidak punya ibu, tapi yang perhatian mengurusi Rasulullah putrinya, sehingga dipanggil sama Rasulullah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri, ibu ayahnya, seakan-akan jadi ibu ya jadi anak. Subhanallah, saking perhatiannya dan cintanya kepada ayahnya. Nabi cinta banget. Saat menjelang ajal wafatnya Rasulullah, Nabi sempat memberikan isyarat tangannya manggil Siti Fatimah untuk berbisik. Dibisiki telinganya, Siti Fatimah nangis menjadi-jadi, nangis sedih banget. Kemudian Nabi nggak tega lihat tangisan putrinya, kasih isyarat lagi suruh mendekat, dibisiki lagi dengan bisikan. Siti Fatimah berhenti dari tangisannya, kemudian senyum. Gak lama Rasul wafat. Ditanya sama suaminya, wahai Fatimah istriku, saya penasaran,
Saat Nabi sebelum wafat bisiki kamu, kemudian nangis, terjadi-jadinya nangis luar biasa. Kemudian kamu dipanggil lagi, dibisiki lagi, kamu berhenti, bahkan senyum. Apa yang dibisikkan oleh ayahmu padamu? Kata Sayyidah Fatimah, panggilan dan bisikan pertama ayahku membisikkan bahwa sudah dekat dia akan menghadap Allah, sudah mau meninggal, malaikat sudah datang, bentar lagi menghadap Allah. Saya sedih, harus berpisah dengan orang yang paling dicintai. Sedih banget, karena Nabi sudah kasih tahu meninggal. Sedih, nangis. Nabi gak tega lihat tangisan putrinya. Nabi panggil lagi, dibisiki lagi. Bisikan kedua apa? Bisikan kedua, Nabi mengatakan, wahai putriku, gak usah sedih, karena yang paling cepat nyusul saya dan jumpa nanti di akhirat kamu dari antara keluarga. Kamu akan cepat nyusul. Wah, senang. Coba ente dibisiki bapaknya ibu. Bapaknya bisiki kayaknya saya pulang. Saya sudah nggak sanggup, saya mau meninggal. Sedih kan? Terus ayahnya manggil, jangan sampai kamu nyusul cepat. Kira-kira bimbing. Kita ini imannya lemah, dosanya banyak. Dikabari nyusul cepat, wah wedi. Orang senang malah coba masih ibu. Iya ya. Kalau Siti Fatimah, Allah sudah rindu dengan Allah dan Rasulnya. Kematian adalah istirahat dari ujian duniawi dan menjemput kebahagiaan di depannya, kenikmatan di depannya. Maka mereka imannya kuat sehingga kematian adalah seakan-akan orang yang lepas dari penjara. Karena memang orang yang beriman itu dunia digambarkan oleh Nabi sijnul mu'min. Dunia sijnul mu'min. Kalau keluar dari dunia artinya meninggal, sama saja keluar dari penjara. Kira-kira di penjara terus metusi penjara, pantasnya senang apa sedih? Senang. Pantasnya senang ya. Tapi contohnya yang Nabi gambarkan dunia itu penjara orang beriman, paham ya? Surganya orang-orang kafir, orang-orang yang lepas dari dunia, orang yang beriman pasti senang. Beda dengan orang yang tidak beriman, lepas dari dunia takut kena akan dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Jauhkan kita dari perbuatan dosa. Amin. Sehingga Allah lindungi dan jaga kita, keluarga kita, anak istri, suami kita, keturunan kita dari perbuatan dosa. Amin Allahumma amin ya rabbal. Siti Fatimah yang terdekat dan tercepat wafat setelah Nabi wafat. Dan ternyata betul, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Iya, seperti lahirnya Rabiul Awal, wafatnya juga di bulan Rabiul. Ingat-ingat ini secara Nabi terpenting, lahir, wafat, paham ya? Tanggal wafatnya khilaf, tapi kalau kelahirannya tanggalnya walaupun khilaf, tapi jumhur mayoritas kebanyakan tanggal 2, walaupun ada yang tanggal 8, ada riwayat macam-macam ya lahirnya Nabi. Tapi yang jelas wafatnya di bulan yang sama, di bulan Rabiul Awal. Persis 6 bulan. 6 bulan setelah kewafatan Nabi, putri tercintanya wafat. Berarti bulan apa deh tuh? Ayo. Saya nggak nih. Kalau miladnya Jumadil akhir 20 sebenarnya. Nah, kalau wafatnya 6 bulan setelah wafatnya Nabi, berarti bulan apa? Hah? Siti Khadijah, Siti Fatimah itu wafat di bulan Ramadan. Wafatnya di bulan apa? Bulan yang mulia. Coba hitung ya. Rabiul Awal ya. Kemudian apa? Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ajaran cepo, Rajab, sekarang ada fase cepo, Rajab, terus apa? Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Ya toh? 6 bulan setelah wafatnya Nabi berarti bulan Ramadan. Di bulan yang paling mulia,
di malam yang mulia dikuburkan jenazah beliau yang mulia. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di akhirat dengan orang-orang mulia. Amin. Dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Fatimah, dengan keluarga keturunannya bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal. Putra putri Sayyidatuna Fatimah, anak lelakinya ada 3. Anak lelakinya ada berapa? Kita kan tahunya Hasan Husain, ya kan? Ada yang namanya Muhsin, siapa? Muhsin gitu, meninggal kecil. Kalau Al Hasan sama Al Husain tumbuh besar, nikah, punya anak, punya cucu, dan keturunan Nabi nyambungnya lewat Al Hasan dan Al Husain. Paham ya? Dan saat Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, malam pertama setelah nikah, malam pertama untuk bertemu dua pasangan yang sudah halal, Nabi kumpulkan 2 orang yang mulia, Sayyidina Ali dengan putrinya yang mulia, didoakan dengan doa-doa yang indah oleh Nabi Muhammad. Doanya siapa? Yang doa siapa? Allah. Sing doa kanjeng Nabi. Sing doanya tembus langit itu sampai arsy pasti. Yang didoakan putrinya dan menantunya. Coba kalau orang tua doakan anaknya serius nggak? Kalau orang tua doakan anaknya kebaikan, doanya serius apa main-main? Serius banget untuk anaknya. Berarti saat mendoa pasti dengan hati yang serius. Yang berdoa manusia yang pernah ada termulia di alam semesta, kekasih Allah yang paling utama. Kira-kira doanya kabul apa kabul? Kabul. Doa Nabi maring wong liya, maring sahabat Nabi be kabul apa maring anake? Sahabat perang matanya coplok dari kotor letok. Bahasa Tegal ini. Sahabat Nabi perang, matanya ada yang mau lepas, bola matanya ada yang mau lepas. Oleh tarik dia sudah lepas, dipegangi sama sahabat. Datang ke Rasulullah, datang ke siapa? Nabi Muhammad. Itu semua permasalahan solusinya Nabi Muhammad. Sahabat tahu Nabi Muhammad bisa meskipun bukan dokter tapi rajanya dokter bahkan Nabi Muhammad SAW. Datang mata mau lepas, gak lari ke tabib, gak lari ke ahli kesehatan, larinya kepada Rasulullah. Karena solusinya Rasulullah. Ibu ya Rasulullah, saya perang mata saya mau lepas nih, pegang ini. Nabi dia kata, sembuhkan mata saya Rasulullah, obati. Kata Nabi sini, diludahi tangannya, dipegang matanya, dimasukkan ke Nabi, blek, nempel mani, sehat mani. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, jalani. Boleh dokter ya. Dokter bisa apa nih? Bola matanya kocok bisa diplok mani gitu. Karena sahabat ini sembuh. Subhanallah, sampai umur lanjut, sahabat Nabi mengatakan, wallahi, mata yang dimasukkan dengan tangan Nabi, yang ditempel ke tangan Nabi, dibetulkan yang tadinya rusak, matanya nggak pernah kena penyakit. Kalau sakit mata cuma satu aja, satunya nggak sakit. Mata ini yang satu burung segini terang banget. Mata yang dulu disentuh, dikasih air liur Nabi, dimasukkan sama Nabi, itu jadi mata yang nggak pernah sakit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, sallallahu. Terus tua siji belerengan, siji padang. Siji matanya abang, siji putih bersih. Tangan Nabi menjadi penyebab matanya jadi luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, sallallahu. Makanya Nabi itu tibil atibail qulub, bahkan tibil ajsad, dokter hati, dokter jasad, dokter semuanya Rasulullah SAW. Ente meriang baca sholawat tibil qulub aku sih pada waras, sholawat tok apa mendingan jadi Nabi. Lah ini Nabi mendoakan. Tadi doakan sahabat sembuh, doakan putri Nabi yang nikah malam dengan doa yang panjang. Coba nanti klik doa Nabi saat pernikahan putri tercinta, agak panjang. Salah satu di antara, saya akan fokusnya ke kalimat ini nih, yang akan saya bahas. Salah satu kalimat doa Nabi, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan dari pasangan putri dan putriku dan suaminya, pasangan kedua ini, keturunan yang banyak dan baik.
keturunannya al-katsir at-thayyib, banyak dan doa Nabi dikabul, doa Nabi tembus dikabul sama Allah. Kita lihat para ulama kelas dunia ini, para wali-wali, orang-orang wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang nggak kenal? Sultanul Auliya, ulama besar, wali besar, karomahnya luar biasa, terkenal di mana-mana, dunia mengenalnya. Itu salah satu keturunan dari Siti Fatimah yang nasabnya nyambung ke putra beliau Sayyidina Hasan, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita lihat Sahibul Ratib, Fakhrul Wujud, Syekh Bakar bin Salim misalnya. Ulama besar, wali besar, Fakhrul Wujud, dari keturunan Siti Fatimah yang nasabnya kepada Sayyidina Husain. Kita lihat kalau orang-orang tasawuf thariqat ini, orang-orang yang dalam dunia thariqat, ada Sayyid Ahmad At-Tijani dari Sayyidina Hasan. Ada lagi As-Sanusi, ada lagi Ar-Rifai, ada lagi banyak ulama-ulama, ada lagi yang Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, bin Syekh Abu Bakar, bin Syihab, Umar Muhdar, Abdurrahman Segaf. Ulama-ulama, wali-wali yang menjadi bintang-bintang di alam semesta, kebanyakan dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai ke Indonesia, Wali Songo itu keturunan dari Sayyidina Husain yang nyambung kepada Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, terus ke atas sampai ke Ali Zainal Abidin kepada Sayyidina Husain, dan banyak sekali. Kira-kira yang banyak itu di Indonesia dari mulai ujung kulon di mana ya? Benar ya? Sama. Ujung kulon mana? Banten misalnya, atau kesana lagi ada lagi nggak? Baru Banten mana kulon mana apa? Hah? Ya pokoknya daratan Pulau Jawa lah, ya. Ujung Jawa Banten itu paku bumi, tokoh-tokoh yang ada di bumi yang sekarang jadi paku bumi, para aulia itu kebanyakan adalah orang-orang yang nasabnya kepada Siti Fatimah, Sultan Hasanuddin, Sultan Jawa, bin Jawa, bin Sultan Syarif Hidayat. Pernah ziarah? Mau tahu? Hah? Di mana itu makamnya? Banten, di Cilegon, Banten. Banten ya. Putranya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Putranya Sultan Hasanuddin itu di Banten. Terus ke sini ke Cirebon, Indramayu, Cirebon, semuanya banyak itu. Ada Habib Keling namanya. Ternyata bangsanya bin Yahya. Terkenalnya Habib Keling, pinggir pantai. Di Indramayu banyak sekali bin Yahya, banyak habaib-habaib atau kiai-kiai yang punya ikatan dengan habaib, murid-muridnya para habib, wali-wali besar banyak, sampai ke Haddad ini, ke Tegal ini ada Habib Muhammad bin Tahir bin Umar, nah, sampai kepada Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wafatnya saja saat wafat itu para wali geger, wali yang di alam barzah. Habib Muhammad itu ini ada pernah ziarah ya? Kenal kan? Tahu kan maksudnya? Itu saat wafat, wali besar yang ada di Hadramut itu mengumumkan seluruh arwah para wali untuk datang ke Tegal takziah almarhum Habib Muhammad bin. Ketawanya bagaimana? Ketawanya ayahnya masih hidup, ayahnya di Hadramut. Beliau lagi dakwah keliling dunia, ke Afrika, ke India, ke Indonesia, di Jawa Timur lama, kemudian datang ke Tegal. Terakhir Allah kirim ke Tegal, kemudian Allah ambil nyawanya di Tegal sebagai hadiah wali yang akan tinggal di Tegal. Waktu wafat Habib Muhammad bin Tahir, ini kita cerita keturunan Siti Fatimah sedikit yang ada di Tegal, biar kita bangga punya sosok Habib ulama wali besar dari nasab ke Siti Fatimah yang ada di Tegal.
Waktu wafat ayahnya masih hidup, namanya Habib Thohir, kan Muhammad bin Thohir kan namanya. Ayahnya sama Thohir Habib Thohir bin Umar. Habib Thohir bin Umar rumahnya di Yaman, di Hadramut, di kampung namanya Kampung Gaidun. Saya sudah ke rumahnya, saya sudah ke kuburannya, ziarah sana. Jadi persis posisi rumahnya di gunung sana. Habib Thohir bin Umar ini waktu putranya wafat, Habib Muhammad bin Thohir wafat, beliau masih hidup. Beliau jadi imam di Masjid Jami Gaidun. Dan ajibnya beliau ini sebelahnya masjid ada makom wali besar namanya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini wali besar, bukan habaib masyayikh, yang cinta banget sama habaib, sampai dijuluki dengan Khazinul Alamiyin, tempat kumpulnya orang-orang dari kalangan habaib Bani Alwi. Kumpulnya di situ, rumahnya besar, semua yang pergi ke daerah situ pasti nginep, makanya di situ tempat kumpulnya. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini wali yang sudah meninggal. Itu Habib Thohir, ayahnya Habib Muhammad bin Thohir yang meninggal di sini. Habib Thohir bin Umar, ayahnya itu kalau sholat tiap hari pasti ziarah makam itu, berikan salam. Yang hebat lagi, setiap salam kepada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, kuburan Syekh Sa'id, itu dengan jawaban salam dari kuburan, dari makam itu. Waalaikumsalam ya Thohir. Selalu salam pasti jawab. Terus kayak sudah hal yang biasa, orang tahu kalau salam pasti jawab. Dengan kira-kira salam baru kuburan itu dijawab salam ya. Assalamualaikum ya ahli, waalaikumsalam. Layu. Penting. Gini boboten. Salam sudah hal yang biasa, terus doa, Fatihah, sholat atau pulang sholat salam ya gitu. Nah, hari itu di hari wafatnya Habib Muhammad bin Thohir di Tegal, kejadian wafat, laka handphone, laka singan bari mama, cuman 127 tahun yang lalu, 1 tahun duit, listrik wit rumanan ya, gitu betul. Itu Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi diziarahi ayahnya Habib Muhammad bin Thohir. Habib Thohir assalamualaikum nggak jawab, karena salam ulang-ulang nggak jawab, karena sholat harus ke masjid sholat, ulangnya salam lagi nggak jawab lagi, bingung. Ulang sholat berikutnya setelah sholat salam lagi coba, Miki umpama subuh misalnya tadi nggak salam, zuhur sholat ziarah lagi, salam lagi, baru dapat jawab waalaikumsalam ya Syekh. Ini orang dulu nih, baru wali ngobrol. Bedanya wali ini hidup di alam dunia, satunya walinya hidup di alam hidup kan, jangan bilang mayit kalau wali itu, cuma beda alam saja. Kata Habib Thohir bin Umar, kemana tadi pagi saya salam nggak jawab, kira kamu sudah marah sama saya, nggak mau jawab salam lagi. Kami penghuni barzah, terutama yang ada di Hadramut semuanya, bahkan aulia alam ini takziah hari ini kebetulan putramu Muhammad wafat. Hari ini putramu Muhammad wafat di Jawa, dulu Indonesia panggilnya Jawa, nah ya, di Jawa wafat, dan kami baru saja selesai hadir pemakaman jenazah. Para aulia ahli barzah banyak yang hadir. Ayahnya tahu dari siapa? Informasi hari itu wafat anaknya dari siapa? Dari wali yang ada di alam. Pulang habis sholat ngomong sama istrinya, nanti malam kita bikin kahwa sawi tahlil. Tahlil siapa? Anak kita Muhammad. Muhammad kapan? Hari ini. Hari ini dari mana lagi? Jadi saya Sa'id bin Isa Al-Amudi yang tadi saya salam di kuburan. Urusan sama handphone, urusan sinyal robbani, powernya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh. Tegal, nanti Pemalang ada Habib Saleh bin Sagaf Al-Habsyi Pagaran, pinggir jalan di Holgen 15 Awal. Buyut saya, ibu saya, cucunya Habib Saleh. Ibu saya binti Thohir bin Saleh. Ya. Ke timur lagi Pekalongan, ada siapa? Di Sapuro, siapa? Ngaji nama bungsu orang kenal Pekalongan. Hah? Itu ngaji namanya kudu kenal wali-wali. Orang kenal wali-wali kan kenal siapa? Habib Abdullah. Habib siapa? Ahmad bin Thalib Al-Attas.
Paham ya? Itu dulu ulama besar, wali besar di Hadramut sudah nyebut nanti ada cucunya yang di Sapuro ratusan tahun sebelumnya nyebut kalimat Sapuro di dalam satu kitab, nyebut kalimat Sapuro, nanti ada salah satu cucunya yang punya makom besar di kampung Sapuro. Kemudian baca kitab orang nanti Sapuro dia nanti Sapuro ke apa, arang apa, jebule Pekalongan, salah satu cucunya betul, bangsa atas, dan kampung itu namanya kampung terbongkar. Oh, ini maksudnya Habib Ahmad bin Hasan, Habib Hasan ya. Habib Ahmad bin Hasan nyebut Sapuro ini apa aja boleh kuburan dan kampung yang akan dijadikan tempat dikuburnya salah satu dzurriyyah dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas. Disebutnya sudah dikasih namanya Sapuro. Ternyata betul kuburannya itu namanya kuburan kampung itu dipanggil kampung Sapuro. Paham ya? Habib Ahmad bin Hasan. Ke timur, ke Semarang, kalau lewat Pantura, enggak yang sebelah utara, di Semarang banyak. Antum kalau pernah ke Semarang ada satu tempat kuburan umum yang besar di kota, namanya Berkota ya, Berkota apa Berkota? Apa ini banyak sudah kubur. Ada Al-Jufri, ada Al-Mutahhar, ada Al-Attas, ada Bin Aqil, ada macam-macam, Al-Munawwar. Semarang, orang-orang soleh. Bahkan di antara mereka ada yang bukan wali saja tapi pahlawan, syahid. Paham ya? Pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Bahkan pahlawan nasional. Siapa yang terkenal? Mutahhar itu siapa? H.A. Mutahhar, Husain apa namanya? Husain Ahmad Mutahhar. Habib Husain bin Ahmad Mutahhar. Itu pamannya Habib Umar Mutahhar di Semarang. Yang ceramah-ceramah Habib Mutahhar, yang ceramah yang Lutfi, itu pamannya. Yang ngarang lagu apa? Himne syukur. Apa? Syukur, lagu apa namanya? Itu lagu nasional, lagu apa namanya? Sekolah boleh sih deh. Orang paham. Kemudian yang pertama mengasaskan pramuka, ya toh, yang nyimpen bendera pusaka dan sebagainya itu Habib Husain Ahmad Mutahhar. Husain bin Ahmad ada Al-Mutahhar, ada Al-Munawwar, ada Al-Jufri, ada Al-Attas, ada banyak di Semarang. Ke selatan sedikit naik Solo, oh ada bintang lagi di situ. Bintang-bintang cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Bintang-bintang Bani Alwi. Bintang-bintang Bani Alwi. Ada Habib Anis, yang kita kenal akhlaknya, tawadhunya, hidup ketemu saya, ketemu duduk, dapat ijazah, dapat doa. Ayahnya ada Habib Alwi. Habib Alwi yang diholi setiap 20 Rabiul Tsani, hall Solo besar. Salah satu hall terbesar di Indonesia di antara hall-hall yang besar ada di Indonesia. Hall Solo, sering hadir udah hall Solo. Sing durung hadir mangkat hadir, buat berkah. Amin Allahumma. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Alwi bin Ali ini Habib Ali ini pengarang kitab Maulid yang terkenal di situ dulu. Habib Ali di Hadramut sana, di Sewud. Ya, wali besar, ulama besar, kelas dunia, menjadi wali kutub di zamannya, pemimpin wali di zamannya Habib Ali Habsyi. Putranya Habib Alwi dikasih sama Allah buat hadiah orang Solo. Kita dapat hadiah wali dari Allah, Habib Muhammad bin. Dari mana itu? Dari Hadramut. Habib Alwi dari mana? Ayahnya orang Hadramut. Paham ya? Habib Muhammad bin Tahir ayahnya di Hadramut. Hubungan antara Hadramut Yaman dengan Indonesia nggak bisa dipisahkan karena mereka memang dakwah di Indonesia mengenalkan Islam, jadi paku penerang Nusantara ini. Alhamdulillah. Kemarin saya ke Malaysia ke satu negeri namanya Perlis, perbatasan dengan Thailand negeri itu. Sultannya Jamaluddin Habaib, sultannya Jamal. Di negeri-negeri lainnya kebanyakan muftinya, sultannya, pernah jadi sultan, raja, menteri dan sebagainya dari kalangan ahli bait yang mazhabnya kepada Sayyidina Husain. Saya ke Singapura sebelum ke Malaysia.
di kota Singapura, di tengah kota Singapura, ada namanya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, kuburannya di atas. Itu sampai tata kota susah mata mau dibongkar kuburan berkali ini nggak bisa. Sampai kalau jalannya begini, belok, aslinya lurus, ini ada kuburan apa dibikin belok. Bikin stasiun kereta lurus dengan makam dibikin bawah tanah, nggak bisa bongkar. Dari mulai sebelum Lee Kuan Yew, kenapa bilang Lee Kuan Yew? Kalau tahu kenal, Lee Kuan Yew itu perdana menteri Singapura, ya sebelumnya nggak bisa bongkar, malah dibangun, dijadikan situs resmi, jadikan tempat wisata religi agama Islam oleh pemerintah Singapura dan dijaga. Di situ ada masjid besar namanya Masjid Sultan. Masjid Sultan itu Sayyid lagi yang mendirikan. Banyak muftinya. Dulu di Johor ada mufti Johor yang terkenal, Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, Johor, Malaysia. Kemudian Singapura, saya ke sana, subhanallah, ada Habib masih muda, ya, artinya belum terlalu tua, halaman bin Semet. Ada lagi nanti Al-Ini, baik di mana-mana. Mereka masjid, mereka pondok, kubah, keliling ziarah-ziarah, semuanya sultan-sultan ternyata dari kalangan Bani Alawi. Ini contoh bintang-bintang yang ada di dunia yang saya lihat, yang belum dilihat banyak banget di mana-mana. Di Nusantara saja, bukan cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, di Thailand ada kampung Fatoni, di sana ada makom-makom Marhabaib, ada masjid Ba'alwi. Masjid apa? Alwi itu kan masjidnya para habaib Bani Alwi. Ini bukti nyata yang nggak bisa ditutup-tutupin, barokah doa Nabi kepada Siti Fatimah saat malam pertama nikah. Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan dari pernikahan kedua orang ini yang mulia ini keturunan yang banyak dan baik. Terus ada orang ingin mengklaim keturunan Nabi buruk, kira-kira pas boleh? Keturunan Nabi pengkhianat, keturunan Nabi orang yang bikin kacau, keturunan Nabi secara umum, ya kita bicara secara umum. Kalau satu dua orang person ada yang baik ada yang buruk, tapi secara umum, kenapa nggak pernah lihat ini orang-orang mulia? Kita lihat di Indonesia hall yang besar-besar, kiai dan habaib. Kita lihat hall hadat 15 Sya'ban, habaib. Malang 15 Syawal, Habib Soleh. Kita bicara yang zuriat Nabi karena kita lagi bahas keturunan Siti Fatimah ya. Kemudian Pekalongan 14 Sya'ban, Solo 20 Rabiul Tsani. Itu ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tiap orang haji. Bukan cuma dari dalam negeri, dari luar negeri berdatangan. Itu bintang-bintang Bani Alwi keturunan Siti Fatimah yang ada di Indonesia sudah meninggal ratusan tahun, bahkan masih sebegitu hebatnya. Habib Soleh Tanggul, Habib Bakar Gresik, bentar lagi 21 Januari di Malang, Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir bin Faqih Malang dalam hadis. Ribuan, ratusan ribu, bukan puluhan ribu lagi. Malang full. Siapa itu mereka di Holi? Siapa yang menarik magnet puluhan bahkan ratusan ribu kumpul tiap tahun umat Islam, ambil berkah, doa, yang sakit ziarah sembuh, yang punya hajat ziarah kabul. Kita belum bicara Wali Songo nih. Belum bicara Wali Songo yang sudah jelas sejarah nggak bisa dibohongi. Sekarang mau dihapus secara sebenarnya Wali Songo sudah campur aduk. Anak simpan merubah sejarah dengan hoax yang disusun dengan dana yang kuat bahwa Wali Songo itu keturunan Cina. Jadi Wali Songo keturunan apa? Wali Songo keturunan Cina, namun Cina namanya Islam apa ya? Sehingga diceramah dai wali-wali sekuburan hol-hol yang Indonesia ini Cina dong ya. Nyatanya bimen goblok nemen tuli ngandel tuli goblok mah akal sehat nggak terima. Nyatanya Pak maaf yang banyak habaib, kiai, ulama, orang-orang soleh nggak ada dari maaf saya nggak rasis, bukan. Ini kita bicara nyata sejarah yang mau diganti sekarang. Bahkan orang-orang yang punya kepentingan politik dan jahat ingin menguasai Indonesia ini menghalalkan segala macam cara. Bilang habaib itu bukan habib lah,
yang Habib asli itu adalah wali songo keturunan Cina lah, macam-macam. Hati-hati kalau dengar berita-berita semacam ini. Ini orang-orang yang punya kepentingan dan misi yang sudah disiapkan untuk merubah Indonesia supaya tidak cinta habaib lagi, tidak cinta wali lagi, tidak ada hal lagi, yang ada orang cuma rebutan kepentingan perut saja. Alhamdulillah min. Papan diadu Habib karo kiai. Paham ya? Habib kiai kok kiai karo kiai. Kemarin ormas sama ormas ya dulu Muhammadiyah NU beda campur tuh, saya kira alhamdulillah Surabaya ribut NU Muhammadiyah malah bisa bergandeng tangan alhamdulillah. Kangelan NU Muhammadiyah dibenturkan NU sama FPI sudah bonyok nih, salah satunya sudah ditutup, nanti apalagi nih terus dibenturkan. Misi ini nggak mau pernah diam, satu sama lain harus hancur, harus pecah, harus ribut, harus habis kalau bisa umat Islam, dan komunis akan menguasai Indonesia. Dengarkan ucapan saya. Mereka punya misi yang luar biasa. Jangan ada mayem ya. Mereka punya cara. Uangnya banyak. Nanti 2024 kita akan dibentur-benturkan lagi. Jangan mau dibenturkan. Siap tidak? Siap. Jangan terpengaruh medsos, berita-berita yang hoax yang bikin panas, jangan kepancing. Aja jalan ngaji dakwah, insya Allah minta petunjuk sama Allah. Allah harus pilih, minta petunjuk Allah, pilih yang terbaik, musyawarah, minta petunjuk, tapi tanpa harus ribut, saling nyerang, saling caci maki, apalagi pangapunten. Enteke dong saben pemilu kayak biting, fungsinya kok kayak biting tok, ngerti biting? Paham betul? Dong gawe bongko gawe sini, dong gawe bongko apa mentok. Ini orang dibitingi mawur-mawur bisa jadi boleh bongkone. Butuh biting kok ya. Penting bosan biting. Tumpan gawe beda di. Wah, boksane tuku. Biting. Penting banget supaya bisa jadi. Masak enggak tumpah beda di. Dong wis mateng dadi pan dinikmati wis dadi terus pan dinikmati bitingnya memang. Blok deh, ini. Kau dong pemilu ente orang yang ngomong kita orang ini kayak Leo ya. Terus diadu domba ribut 0102 orang peragat pan pemilu rumah ini masih ribut banget. Tukaran banget sampai medsosnya ini digoreng terus. Ada kampret, cebol, ada kadrun, ada haula wala quwata. Jangan mau jadi domba ya. Selama mereka punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia saudara kita. Jangan mau jadi domba sama muslim. Muslim sama muslim harus bersatu dan kuat saling menghormati. Cintai karena Allah. Ada nur la ilaha illallah. Siapapun orangnya, partainya apapun, ormasnya apapun, kalau ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati mereka, saudara kita yang harus kita lindungi. Salam Nabi Muhammad. Wah, saudara. Jangan mau diadu domba. Apa maning kiai, apa maning ustaz, habib, ya Allah. Siap bersatu? Siap. Siap, jangan mau diadu domba. Allah mudah-mudahan Allah kuatkan barisan umat Islam. Allah tanamkan rasa cinta kita kepada zuriat Nabi, kepada ulama pewaris Nabi, kepada umat Nabi semuanya insya Allah, sehingga Islam akan bersatu, akan berjaya. Allah beri kemenangan kepada kita insya Allah. Yang benci Islam, yang mau merusak Islam, yang mau mengadu domba Islam, Allah hancurkan mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin.